Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Scienters. Saya Faisikul Ramadan di sini ingin mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Genetik dan Pewarisan Sifat. Hari ini kita akan memulai bab baru yang sangat fundamental yaitu genetik dan pewarisan sifat. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa fisik kita mirip dengan orang tua kita? Atau mengapa saudara kandungmu bisa memiliki kemiripan namun tetap berbeda? Jawabannya ada pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita masuk ke teori yang lebih rumit, mari kita berdiskusi sejenak. Coba perhatikan pertanyaan di depan. Bagaimana informasi yang terdapat pada DNA dapat mempengaruhi sifat makhluk hidup? Selain itu, apakah istilah gen dan protein terdengar asing bagi kalian? Seringkali kita mendengar kata gen saat bicara soal keturunan dan protein saat bicara soal nutrisi. Tapi di level seluler, hubungan keduanya jauh lebih erat dan krusial daripada itu. 4 poin pada pembelajaran kali ini. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis contoh pewarisan sifat sederhana pada manusia atau makhluk hidup lain. Yang kedua, menjelaskan proses sintesis protein dari DNA hingga terbentuk protein fungsional. Yang ketiga, memahami peran gen dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Dan yang terakhir, mengaitkan hubungan antara protein yang dihasilkan dan sifat yang tampak pada organisme. Mari kita mulai dari definisi. Apa itu genetik? Genetik adalah cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari pewarisan sifat dari orang tua ke keturunannya. Proses pewarisan ini tidak terjadi secara ajaib, melainkan melalui mekanisme biologis yang melibatkan gen. Gen inilah yang berperan sebagai unit informasi herediter, membawa sifat yang tersimpan rapi di dalam DNA kita. Pertama, kita punya DNA atau asam deoksiribonukleat atau yang dalam bahasa Inggris adalah deoksiribonucleic acid yang berada di dalam inti sel sebagai pembawa informasi utama. Struktur DNA ini tersusun dari unit-unit kecil dan disebut nukleotida. Setiap satu nukleotida terdiri dari tiga komponen, gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, pada bagian basa nitrogen, ada empat huruf kode kehidupan. Adenin atau A, timin atau T, guanin atau G, dan sitosin atau C. Lalu, di mana letak gen? Gen adalah segmen atau potongan tertentu dari DNA. Gen tersusun atas urutan basa nitrogen tadi yang berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint. Jadi, urutan A, T, G, C pada gen inilah yang menyandi informasi untuk membentuk protein tertentu yang nantinya menentukan sifat kalian. Mengapa kita harus membicarakan protein? Protein bukan hanya zat pembangun otot. Di dalam genetika, protein juga merupakan molekul penting yang menentukan sifat fisik dan fungsi biologis organisme. Contohnya, apa yang membuat warna mata kalian coklat atau biru? Itu adalah protein pigmen. Apa yang memecah makanan di perut? Itu adalah protein enzim. Jadi, dia menentukan protein, dan proteinlah yang mengeksekusi sifat tersebut, seperti warna mata, enzim, dan hormon. Secara ringkas, hubungannya adalah seperti arsitek dan bangunan. Gen berfungsi sebagai cetak biru atau instruksinya. Namun, cetak biru saja tidak cukup. Informasi dari gen tersebut harus diterjemahkan menjadi protein nyata agar bisa bekerja. Proses penerjemahan inilah yang kita namakan sintesis protein. Sekarang, kita masuk ke bagian mesin seluler, sintesis protein. Ingat kembali prinsipnya. Informasi dari gen diterjemahkan menjadi protein. Proses ini cukup kompleks namun sangat teratur. Kita akan memecahnya menjadi dua tahap, transkripsi dan translasi. Tahap pertama terjadi di dalam inti sel, disebut juga transkripsi. Di sini, ada enzim pekerja keras bernama RNA polimerase. Tugasnya adalah membaca urutan DNA dan membuat salinan pesannya. Namun, salinannya bukan lagi berupa DNA, melainkan bentuk baru yang disebut mRNA atau messenger RNA. Kenapa disebut messenger? Karena ia bertugas membawa kode genetik tersebut keluar dari inti sel menuju pabrik protein, yaitu ribosom. Struktur mRNA dengan deretan kodon atau tiga bahasa
Secara definisi, mRNA adalah salinan sementara dari DNA yang membawa informasi genetik yang terbentuk lewat transkripsi tadi. Bagaimana cara membacanya? Isi mRNA adalah urutan kodon, atau kodon terdiri dari tiga basa nitrogen. Kode tiga huruf inilah yang nantinya akan dibaca oleh ribosom di sitoplasma untuk disusun menjadi urutan asam amino yang merupakan bahan baku protein. Setelah mRNA sampai di ribosom, kita masuk ke tahap kedua, translasi atau penerjemahan. Di sini, kode pada mRNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino nyata. Siapa yang membawakan bahan bakunya? Ada molekul lain bernama tRNA atau transfer RNA. tRNA mengenali kode pada mRNA dan datang membawa asam amino yang sesuai dengan pasanan kode tersebut. Bagaimana tRNA bisa tahu asam amino mana yang harus dibawa? Mekanismenya seperti kunci dan gembok. tRNA memiliki antikodon, tiga basa nitrogen yang pasangannya cocok persis dengan kodon pada mRNA, karena setiap kodon terdiri dari tiga basa nitrogen yang spesifik menentukan satu jenis asam amino. Maka urutan asam amino yang terbentuk akan sangat presisi sesuai perintah DNA awal tadi. Contoh kasus pewarisan sifat. Untuk membuktikan teori ini, mari lihat contoh pada tanaman. Misalnya pada warna bunga. Warna ini tidak muncul begitu saja. Warna ini ditentukan oleh gen yang mengkode enzim pembuat pigmen. Jika susunan gennya berbeda, enzim yang terbentuk akan berbeda juga. Pigmennya pun berbeda, sehingga hasil akhir adalah warna yang berbeda pada keturunan tersebut. Inilah bukti nyata alur dari gen ke protein ke sifat. Terima kasih semuanya telah mendengarkan presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai penutup, kita telah mempelajari perjalanan luar biasa dari sebuah kode mikroskopis di dalam inti sel hingga menjadi sifat fisik yang kita lihat sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di video science lainnya.